Selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Saya akan membaca daripada firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebagai orang percaya kepada seseorang atau terjadinya suatu peristiwa, bila mereka sudah bertemu atau menyaksikan kehebatan orang itu atau kebenaran peristiwanya, maka itulah yang disebut percaya. Demikian yang terjadi dengan mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Karena melihat mujizat, beberapa orang percaya kepadanya. Namun, meski sudah banyak melihat, beberapa orang lainnya tidak mau percaya. Bahkan mereka menolak keberadaan Yesus. Ada juga yang sekalipun percaya, namun takut dikucilkan. Itu pun terjadi di dalam kehidupan kita sekarang oleh komunitasnya, atau tidak lagi diterima dan dihormati, sehingga mereka itu memilih untuk diam dan menyembunyikan sikap percaya itu. Nah, inilah sikap orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Berulang kali Yesus mengundang mereka untuk percaya kepadanya. Bahkan di hari-hari terakhirnya, Ia masih mengingatkan agar orang-orang yang sudah melihat mujizat dan mendengarkan pengajarannya mau percaya. Namun mereka tetap tegar. Sama seperti orang-orang Yehuda pada zaman Nabi Yesaya. Ketika sang Nabi mengajak mereka untuk bertobat dari sikap memberontak mereka kepada Tuhan, kondisi ini juga menggenapi nubuat Yesaya terhadap pemberontakan manusia. Tuhan, ingatlah, yang berdaulat atas mereka, Tuhan yang membuat telinga orang-orang itu hingga mereka tidak mau mendengar, bahkan mata mereka tidak mampu melihat, dan hati mereka menjadi degil. Maka masa anugerah Allah itu juga tertutup. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sendiri tentu telah melihat dan terus-menerus merasakan kebaikan dan kasih Allah serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita setiap hari. Semua itu adalah cara Allah memanggil kita untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya. Selagi pintu anugerah Allah masih terbuka lebar bagi kita, selagi kita masih ada kesempatan untuk percaya, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus datang merespon panggilannya yang begitu agung dan setia. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya
bahwa kami anak-anak Tuhan yang selalu melihat kebesaran serta anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah walaupun kami tidak melihat, tetapi kami tetap percaya karena kami yakin bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan selalu menopang kami dan mujizat-mujizat itu berlaku di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami Pok Kelapa Gading. Biarlah kami semua percaya dan kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya, di mana kami memiliki roh rasa takut akan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan biarlah kami memasuki masa-masa sengsara, kami belajar dari semua itu. Karena kami yakin dan kami percaya, kami diselamatkan oleh darah, tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.